Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Agus Saputra, NIM 120340057 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah PKS 2 mengenai bahasa pemrograman C++ dan juga program dari flowchart atau logarithm. Jadi kita akan ke bahasa pemrograman yang pertama. Di sini saya menggunakan Dev C++ dengan program yang pertama yaitu tentang rumus dari fisika dasar, di mana saya mencari laju rata-rata dan mencari kecepatan rata-rata. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan tipe data string array dengan 3 indeks, di mana indeks yang pertama yaitu jarak, indeks yang kedua yaitu waktu, indeks yang ketiga yaitu perpindahan. Dengan tipe data selanjutnya di sini ada D, T, S, dan V dengan tipe data float. Lalu di sini ada tipe data integer dengan nama masukan, tipe data boolean dengan nama ulangi sama dengan true. Selanjutnya di bawah ini saya menggunakan perulangan while dengan si out. Pilihan menu, 1 mencari laju rata-rata, 2 mencari kecepatan rata-rata. Dengan si out-nya lagi di bawahnya, silahkan pilih menu. Selanjutnya di sini ada in dengan nama masukan. Lalu di sini ada perintah, jika masukkan angka 1, maka program yang akan berjalan adalah ini. Dengan rumus S sama dengan D per T. Lalu di sini ada out dengan nama hasil dari laju kecepatan adalah S. Lalu di sini jika masukkan angka 2, jika yang dimasukkan adalah 2, maka program yang akan dijalankan adalah yang ini dengan rumus V sama dengan S per T dengan out hasil dari kecepatan rata-rata adalah V. Lalu di sini jika angka yang dimasukkan bukan dari 1 atau 2, maka yang keluar di sini adalah out dengan nama pilihan tidak tersedia. Selanjutnya di sini saya membuat menu periksa dengan tipe data char dengan nama periksa. Di sini ada out dengan nama mau kembali ke menu yes or no. Lalu ada sin dengan nama periksa. Di sini ada perintah, jika periksa sama dengan n kecil atau periksa sama dengan n besar, maka ulangi sama dengan false. Jika periksa sama dengan y kecil atau periksa sama dengan y besar, maka ulangi sama dengan true. Lalu di sini ada, jika yang dimasukkan bukan dari y atau n, selain dari y atau n, maka out yang keluar adalah karakter yang Anda masukkan salah. Oke, mari kita coba dengan running ya. Oke, di sini ada pilihan menu 1 dan 2. Ada perintah silakan pilih menu. Misalkan di sini kita pilih menu 1, maka akan keluar perintah masukkan jarak. Masukkan jarak di sini 12. Terus waktu misalkan di sini 60. Maka hasil laju kecepatan adalah 0,2. Ada pilihan kembali, mau kembali ke menu yes or no. Misalkan di sini kita yes, oke, ada muncul kembali pilihan menu, masukkan pilihan menu, misalkan di sini kita pilih 2, masukkan perpindahan, misalkan di sini 45, 44, oke, 44, lalu di sini dengan masukkan waktu, misalkan di sini 30 second. Oke, didapatkan hasil dari kecepatan rata-rata adalah 1,46667. Oke, ada pilihan kembali ke menu lagi. Mau kembali ke menu yes or no. Silakan di sini akan kita akhiri program, maka kita akan tekan no, maka program akan berakhir. Oke, selanjutnya kita akan ke program yang kedua dari masih program yang sama, tapi kita di sini menggunakan logarithm. Oke, di sini pertama-tama saya menggunakan tipe data string array dengan 3 indeks dengan nama fisika. Yang pertama, indeks yang pertama yaitu fisika 0 sama dengan jarak.
Indeks yang kedua yaitu fisika 1 sama dengan waktu. Indeks yang ketiga yaitu fisika 2 sama dengan perpindahan. Lalu di sini ada tipe data real D, tipe data real T, tipe data real S, tipe data real V, tipe data integer dengan nama masukan, tipe data boolean dengan nama ulangi. Lalu di sini ada perintah ulangi sama dengan true. Karena di sini ada perintah jika ulangi sama dengan true, maka true akan bergerak ke kanan dengan output pilihan menu. Pilihan menu ada output kembali, 1 mencari laju rata-rata, 2 mencari kecepatan rata-rata, lalu di sini ada silahkan pilih menu dengan input masukan, dengan nama masukan. Di sini ada pemilihan untuk jika memasukkan angka 1, jika masukan sama dengan 1, maka true, output masukan dan fisika 0, input D, output masukan dan fisika 1 dengan input T, rumus S sama dengan D per T, dan output hasil dari laju rata-rata adalah dan S. Lalu, jika di sini yang dimasukkan adalah angka 2, masukan sama dengan 2, maka true sama dengan output masukan dan fisika 2, input S, output masukan dan fisika 1, input T dengan rumus V sama dengan S per T, dengan output hasil dari kecepatan rata-rata adalah dan V. Bila angka yang dimasukkan di sini bukan dari 1 atau 2, maka outputnya di sini pilihan menu tidak tersedia. Oke, selanjutnya kita ubah kembali. Lalu di sini saya menggunakan saya tambahkan di sini pilihan menu periksa dengan menggunakan tipe data string dengan nama periksa. Dengan output mau kembali ke menu yes or no. Lalu di sini ada input periksa. Di sini ada pilihan kembali. Periksa sama dengan n kecil atau periksa sama dengan n besar. Jika true, pilihannya true, maka ulangi sama dengan false. Sampai sini program akan berakhir. Selanjutnya, jika pilihan periksa sama dengan y kecil atau periksa sama dengan y besar, maka dia akan bernilai true, ulangi sama dengan true. Maka dia akan kembali ke program yang atas ini. Ke sini, ke pilihan menu yang paling atas tadi sini. Lalu, jika output yang dimasukkan bukan dari n kecil atau n besar atau n besar atau y kecil atau y besar, bukan y atau bukan n, maka output yang keluar karakter yang Anda masukkan salah. Maka dia akan kembali ulangi ke atas juga. Oke, kan kita coba running ya. Kita akan coba. Jadi di sini ada pilihan menu, 1 mencari laju rata-rata, 2 mencari kecepatan rata-rata. Silahkan pilih menu. Silahkan di sini kita masukkan menu 1, akan ada perintah masukkan jarak. Misalkan di sini ada 23, lalu waktu misalkan di sini kita 40, maka didapatkan hasil laju kecepatan 0,575. Mau kembali ke menu yes or no. Misalkan di sini kita yes, ada pilihan menu kembali. Misalkan kita di sini pilih yang kedua. Masukkan perpindahan. Misalkan di sini kita masukkan perpindahan 55 dengan waktunya misalkan 32. Maka akan didapatkan hasil kecepatan rata-rata adalah 1,71875. Oke, sampai di sini kita misalkan akan tutup program, maka akan kita tekan yes. No. Oke, maka program akan berakhir. Oke, selanjutnya di sini saya masuk ke program yang kedua, di mana saya menggunakan rumus dari matematika dasar dengan pertama mencari luas persegi panjang, yang kedua mencari luas trapesium. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan tipe data string array dengan 4 indeks, di mana indeks yang pertama yaitu panjang, indeks kedua yaitu lebar, indeks yang ketiga yaitu luas, indeks yang keempat yaitu tinggi. Di sini ada luas, panjang, lebar A, B, dan T dengan tipe data float. Lalu di sini ada tipe data integer dengan nama pilihan. Lalu di sini ada tipe data boolean dengan nama ulangi sama dengan true. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan yaitu while.
Dengan si out di sini pilihan menu 1 mencari luas persegi panjang, 2 mencari luas trapesium. Lalu di sini ada si out, silahkan pilih menu. Oh ya, di sini kemudian ada sein dengan nama pilihan. Kemudian di sini ada pilihan jika pilihan sama dengan 1 atau pilihan adalah angka 1, maka si out atau program yang akan keluar adalah yang ini. Dengan rumus yaitu panjang kali lebar, luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu dengan si out di sini indeks 2 dengan nama panjang persegi panjang adalah luas. Lalu di sini jika yang dimasukkan pilihan 2 atau jika yang dimasukkan angka 2, maka program yang akan dijalankan yang ini. Oke, dengan rumus yaitu luas sama dengan 0,5 dikali A plus B dikali tinggi. Dengan si out indeks 2 dengan nama trapesium adalah luas. Lalu di sini jika angka yang dimasukkan bukan dari 1 atau 2, pilihannya bukan 1 atau 2, maka si out yang keluar adalah pilihan tidak tersedia. Kemudian di sini saya membuat menu periksa dengan nama tipe data yaitu char dengan nama periksa. Dengan si out mau kembali ke menu yes or no. Kemudian di sini ada si in dengan nama periksa. Kemudian di sini ada pilihan periksa sama dengan n kecil atau periksa sama dengan n besar, maka mengulang sama dengan else. Lalu di sini jika periksa sama dengan y atau periksa sama dengan y besar, maka mengulang sama dengan true. Jika di sini input yang dimasukkan bukan dari n atau y, maka output yang keluar di sini adalah karakter yang dimasukkan salah. Oke, mari kita coba dengan merunningnya. Oke, di sini ada pilihan menu 1 dan 2. Silahkan pilih menu. Perintah silahkan pilih menu. Silahkan di sini kita pilih menu ke 1. Menu kedua. Oke, sorry. Masukkan alas atas. Misalkan di sini kita masukkan alas 24. Dengan alas bawah misalkan di sini 34. Oke. Tingginya misalkan di sini 21. Oke, didapatkan luas trapesium adalah 609. Ada pilihan kembali ke menu, mau kembali ke menu yes or no. Misalkan kita akan lanjutkan yes. Maka di sini ada pilih menu kembali. Oke, di sini ada pilihan kembali. Kita misalkan di sini pilih yang pertama. Masukkan panjang, perintah masukkan panjang. Misalkan di sini panjang 12 dengan lebar misalkan berapa ya? 11. Oke, di sini dapatkan luas panjang persegi panjang adalah 132. Ada pilihan kembali ke menu yes or no. Misalkan kita akan akhiri program, kita tekan no. Oke. Maka terima kasih, program telah selesai. Lalu di sini saya akan ke program logaritmnya ya. Tetap dengan program yang kedua mengenai matematika dasar. Jadi di sini saya menggunakan tipe data string array dengan 4 indeks. Dengan nama indeks yang pertama indeks yang pertama yaitu indeks 0 sama dengan panjang, indeks 1 sama dengan luas, indeks 2 sama dengan indeks 1 sama dengan lebar, indeks 2 sama dengan luas, indeks 3 sama dengan tinggi. Dengan tipe data real luas, tipe data real panjang, tipe data real lebar, tipe data real A, tipe data real B, tipe data real tinggi, tipe data integer dengan nama pilihan, tipe data boolean dengan nama mengulang. Selanjutnya di sini ada ulangi sama dengan true. Perintahnya jika mengulang sama dengan true, maka dia akan bergerak ke kanan dengan output pilihan menu.
Lalu di sini ada output kembali. 1 mencari luas persegi panjang, 2 mencari luas trapesium. Lalu di sini ada output, silahkan pilih menu dengan input pilihan. Lalu di sini ada perintah, jika pilihan 1 bernilai true, maka output masukkan dan indeks 0. Lalu dengan input panjang, output masukkan dan indeks 1 dengan input lebar. Di sini ada luas, di sini ada rumus dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian di sini ada output indeks 2 dan persegi panjang. Input indeks 2 dengan nama persegi panjang adalah dan luas. Oke. Selanjutnya, jika di sini angka yang dimasukkan pilihan 2 atau angka 2, maka akan bernilai true. Output masukkan alas atas, input A. Output masukkan alas bawah, input B. Output masukkan dan indeks 3. Selanjutnya ada input tinggi dengan rumus luas sama dengan 0,5 dikali A plus B dikali tinggi. Dengan output indeks 2 dengan nama trapesium adalah dan luas. Oke, jika output yang dimasukkan bukan dari nilai 1 atau 2, bukan dari pilihan 1 atau 2, maka di sini output adalah pilihan tidak tersedia. Oke. Kemudian di bawahnya saya menambahkan menu periksa dengan tipe data string dengan nama periksa. Output mau kembali ke menu yes or no. Input periksa. Lalu di sini ada pilihan periksa sama dengan n kecil atau periksa sama dengan n besar. Jika pilihannya ini, maka bernilai true, mengulang sama dengan false. Maka sampai di sini program akan berakhir. Oke, jika di sini yang dimasukkan adalah y kecil atau y besar, maka akan bernilai true, mengulang sama dengan true. Maka dia akan kembali ke sini, ke menu pilihan ini, ke atas. Lalu jika di sini yang dimasukkan karakternya bukan dari n atau y, maka output yang keluar adalah karakter yang Anda masukkan salah. Mari kita coba. Ya, kita running. Oke, di sini ada pilihan menu, menu ke-1 dan kedua. Silakan pilih menu. Silakan kita sini masukkan angka 1, maka masukkan panjang. Misalkan di sini panjang 34 dengan masukkan lebar yaitu misalkan di sini 22. Oke, didapatkan luas persegi panjang adalah 748. Mau kembali ke menu, yes or no? Oke, kita ambil yes. Maka di sini ada pilihan untuk menu kembali, ada pilihan 1 dan pilihan kedua. Misalkan di sini kita masukkan pilihan kedua. Maka perintah masukkan alas atas, misalkan di sini 12. Kemudian perintah masukkan alas bawah, misalkan di sini 18. Lalu masukkan tinggi, misalkan di sini 10. Maka luas trapesium adalah 150. Mau kembali ke menu yes or no. Misalkan kita di sini akan akhiri program, maka akan kita ambil no. Oke, program akan berakhir. Oke, mungkin sekian dulu dari apa yang dapat saya jelaskan, apa yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.